Ada teman-teman nih. Apa kabar nih? Jadi main ke greenhouse ya? Oke, jadi hari ini ketemu lagi dengan saya, Aswin Hendri Atmoko, NPM 19104011021. Nah, kali ini kita akan ajak teman-teman sekalian untuk belajar bagaimana cara membudidayakan anggur, merawat anggur, dan juga membuahkan anggur. Kali ini saya sedang ada di greenhouse dan saya akan menemani teman-teman untuk belajar mengenai budidaya anggur yang baik dan benar. Budidaya anggur import merupakan tren baru budidaya tanaman buah yang ada di tanah air akhir-akhir ini. Pasalnya, budidaya anggur import lebih menghasilkan hasil buah dengan rasa kemanisan dalam satu brick yang lebih dibandingkan dengan anggur varietas lokal. Hal ini membuat anggur import memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi di dalam negeri, baik itu dari buahnya, bibitnya, dan bahkan entersnya. Beberapa varietas buah anggur import yang banyak dibudidayakan dan terbukti berbuah di negara Indonesia, diantaranya seperti Ninel, Transfiguration, Banana, Oscar, Carnival, dan Laura. Nah, ngomong-ngomong tentang budidaya tanaman anggur, ini merupakan salah satu budidaya tanaman yang menguntungkan dan juga memiliki benefit yang cukup baik. Pasalnya, kebutuhan akan buah anggur ada di pasaran itu masih cukup tinggi. Itu dari segi buah. Kemudian, dari bibit dan juga entres atau yang biasa kita sebut sion atau badang muda, itu kebutuhannya masih cukup tinggi dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Itulah kenapa budidaya anggur atau menanam anggur itu perlu untuk diperhatikan lebih lanjut dan menjadi perhatian khusus bagi para pecinta tanaman. Nah, by the way, aku mau kasih tahu teman-teman bagaimana cara memperbanyak dan juga membudidayakan anggur yang benar dan sesuai dengan prosedur. Sehingga apa? Teman-teman dapat belajar bagaimana cara membudidayakan dan memperbanyak tanaman anggur yang benar dan memiliki pertumbuhan yang bagus. Daripada teman-teman penasaran, mending langsung aja ikutin aku yuk ke greenhouse dan mari kita lihat kenapa budidaya tanaman anggur itu seperti apa. Yuk! Kita sudah ada di depan atau di teras greenhouse kebun anggur Ngadirjo. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa ada 3 tipe cara budidaya anggur. Yang pertama adalah metode dengan menggunakan para-para. Seperti yang bisa teman-teman lihat di belakang saya, ini merupakan salah satu contoh metode budidaya tanaman anggur dengan menggunakan metode para-para. Yang kedua, ada sistem budidaya anggur menggunakan cara tralis. Tralis ya, adalah metode budidaya anggur secara horizontal. Nah, kemudian yang untuk horizontal, dia lebih mengarah tumbuh ke rambatan yang berbentuk seperti tralis. Menarik bukan? Kemudian yang ketiga, yang sedang tren atau sedang booming adalah budidaya tanaman anggur dengan metode tambu lampot. Tambu lampot apaan sih? Nah, tambu lampot ini adalah budidaya tanaman buah dalam pot. Iklim tropis yang ada di Indonesia dan juga dataran tinggi yang ada di Temanggung akan sangat menguntungkan untuk sistem budidaya tanaman anggur import. Pasalnya, tanaman anggur akan mendapatkan pencahayaan dan hujan sepanjang tahunnya. Terlebih lagi, beberapa varietas anggur akan tumbuh optimal pada dataran tinggi yang dingin. Contohnya adalah varietas banana yang berasal dari Jepang, yang dapat tumbuh optimal pada kondisi tersebut. Nah, teman-teman, saya sedang melihat ini adalah salah satu varietas tanaman anggur, yaitu varietas jenis Ninel. Nah, Ninel ini dapat berbuah di Indonesia dan dapat tumbuh dengan baik. Seperti yang dilihat di depan saya, Ninel ini merupakan varietas anggur impor yang berasal dari Ukraina. Di sini ditumbuhkan dengan sistem pertumbuhan secara vertikal atau menggunakan para-para. Sistem ini sangat cocok digunakan untuk menumbuhkan anggur yang memiliki daya ketahanan terhadap air hujan yang tinggi. Contohnya adalah varietas Ninel. Karena apa? Pertumbuhannya akan sangat lebat dan mampu berbuah ketika sudah mencapai para-para.
Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam greenhouse dan melihat sistem budidaya anggur yang lain, terutama sistem budidaya tambu lampot dan sistem budidaya horizontal atau menggunakan tralis. Yuk, ikutin yuk. Teman-teman, sekecil ini hanya di pot sudah bisa menghasilkan buah. Nah, betapa sangat produktifnya tanaman anggur. Makanya dalam sistem tambu lampot seperti ini bisa melihat, bisa sudah menghasilkan buah. Nah, yang saya pegang ini merupakan varietas Isabella, di mana di Indonesia terkenal sangat ginjah dan mampu menghasilkan buah tanpa mengenal musim. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, tadi saya di luar di teras sudah bilang bahwa ada 3 metode. Kemudian metode yang kedua adalah menumbuhkan anggur atau membudidayakan anggur dengan sistem tralis atau horizontal. Nah, ini contoh sistem tralis atau horizontal yang bisa diterapkan ketika teman-teman mungkin punya lahan yang tidak terlalu luas tapi ingin membudidayakan anggur. Nah, anggur yang saya tunjukkan ini adalah varietasnya adalah Oscar. Nah, Oscar ini perlu teman-teman tahu bahwa ini merupakan salah satu contoh varietas tanaman anggur yang harganya cukup wow untuk kisaran bibit setinggi 30 cm-nya. Bisa mencapai 300 hingga 500 ribu rupiah untuk satu buah bibit tanaman anggur varietas Oscar. Dan yang ketiga adalah metode menanaman anggur dengan metode tambu lampot. Nah, unik juga ya tambu lampot. Apa sih tambu lampot? Nah, tambu lampot itu merupakan akronim untuk tanaman buah di dalam pot. Nah, anggur tersebut juga dapat dibudidayakan dalam pot tanpa mengurangi produktivitas buahnya. Nah, kemudian untuk kedua tanaman yang dibudidayakan atau tanaman anggur yang dibudidayakan dalam tambu lampot ini, yang pertama adalah Baikonur New. Varietas Baikonur New ini sangat cocok dibudidayakan dengan sistem tambu lampot. Kemudian yang kedua adalah varietas Carnival atau yang biasa disingkat oleh para pembudidaya anggur dengan istilah varietas CRV. Nah, varietas CRV ini dia memiliki keunggulan. Apa itu keunggulannya? Dia mampu memunculkan buah dalam jumlah yang banyak meskipun usia tanamannya masih tergolong muda di bawah umur 1 tahun. Sehingga cocok untuk dibudidayakan dengan menggunakan tambu lampot. Kemudian teman-teman pasti bertanya-tanya nih, gimana sih cara memperbanyak tanaman anggur yang sudah saya bilangkan di depan yang tepat dan juga benar? Nah, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa perbanyakan tanaman anggur ini dapat dilakukan melalui 2 cara atau jalur. Yang pertama adalah cara vegetatif atau non-seksual non-kawin. Dan yang kedua adalah cara secara generatif atau menumbuhkan biji dari buah anggur. Yang saya pegang saat ini adalah contoh hasil dari perbanyakan secara vegetatif dengan menggunakan metode apa teman-teman? Pasti udah tahu kan? Oh, belum tahu ya. Saya kasih tahu ya. Untuk metode ini adalah metode grafting atau melakukan penyambungan. Yang saya pegang ini merupakan varietas banana. Tadi kan saya sudah jelaskan di depan bahwa ada 2 metode yang bisa dilakukan untuk memperbanyak tanaman anggur. Teman-teman pasti berpikir, loh, kemudian metode apa sih yang tepat digunakan untuk memperbanyak tanaman anggur? Kalau dari saya sendiri, jelas saya akan mengatakan metode perbanyakan anggur secara vegetatif. Kenapa alasannya? Karena yang pertama, mudah dilakukan. Yang kedua adalah apa? Dapat memperbanyak tanaman anggur dengan jumlah yang banyak dan tentunya efisien. Dan yang ketiga yang menjadi alasan utama kenapa lebih memilih perbanyakan secara vegetatif adalah dapat memadukan beberapa varietas tanaman ke dalam satu pohon. Contohnya yang saya pegang seperti ini. Ini merupakan metode grafting di mana rootstock yang saya gunakan adalah varian Isabella dan entres atau batang atas yang saya gunakan adalah varietas dari Carnival itu sendiri. Metode perbanyakan secara vegetatif untuk tanaman anggur yang biasa digunakan ada 4. Yang pertama adalah stack, yang kedua adalah grafting atau penyambungan, okulasi, dan layerage. Namun dari 4 cara ini atau 4 metode ini, yang paling banyak digunakan oleh sobat-sobat para pembudidaya dan pecinta tanaman anggur adalah metode secara stack dan juga sambung atau grafting. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan praktik stek di rumah atau stek tanaman anggur, bisa nih ikuti langkah-langkah yang saya berikan di video ini.
Oke, yang pertama kita siapkan dulu polybag. Nah, kita sediakan satu saja ya. Kemudian kita isi polybag tersebut dengan media tanam yang telah kita sediakan tadi, yang terdiri dari tanah, pupuk kandang, dan juga sekam bakar. Kita isi hingga memenuhi 3/4 bagian dari polybag. Oke, kita sampingkan dulu. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan batang. Nah, ini kadang teman-teman lewatkan ketika melakukan penyetekan anggur, kita jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik di mana yang bagian atas dan mana yang bagian bawah. Kemudian untuk bagian bawah, kita berikan luka atau menghilangkan bagian ruas, karena ini kan tempat sebagai diferensi atau munculnya akar dengan cara memotong. Oke. Kemudian kita sudah siapkan ZPT tadi. Nah, kita lakukan perendaman pada bagian bawah yang akan kita masukkan ke dalam media tanam. Oke. Diharapkan apa? Ini memaksudkan untuk mempercepat regenerasi sel atau penyembuhan luka yang ditandai dengan keluarnya akar pada tanaman anggur. Oke, cukup. Sekarang kita masukkan batang atau cottage ke dalam media tanam. Usahakan masukkan dengan perlahan dan letakkan di tengah media. Kemudian kita rapatkan agar tidak goyah, dan yang terakhir adalah kita lakukan penyiraman dengan ZPT akan memicu pertumbuhan akarnya lebih cepat. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, karena karakteristik stekan itu tidak terlalu suka dengan tanah yang terlalu basah karena akan memicu busuk akar dan juga tumbuhnya jamur. Oke, cukup. Kemudian kita letakkan stekan ini di tempat yang redup dan tidak terpapar oleh sinar matahari langsung karena akan mempengaruhi kelembapan tanahnya. Oke, mudah kan teman-teman? Dan kemudian hasil grafting dan juga stek yang sudah berhasil kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh hasil top wedge grafting yang sudah berhasil. Ini varian Ninel ya. Kita tadi juga gunakan Ninel. Ketika dia berhasil, dia akan melekat sempurna dan tumbuh daun dari batang entres. Kemudian yang cutting grafting, dia akan seperti ini. Sama seperti dengan top wedge grafting, dia akan tumbuh daun dan melekat dengan sempurna. Perakarannya pun juga kuat ya teman-teman. Yang stek seperti ini, dia juga perakarnya juga akan kuat dan akan tumbuh daun seperti ini. Nah, itu tadi sekilas tentang pengenalan dan juga tutorial ya. Tutorial untuk cara memperbanyak tanaman anggur dengan metode stek dan juga grafting. Nah, oke. Mungkin untuk video kali ini kita sampai situ aja ya teman-teman. Nah, untuk next videos akan kita bahas bagaimana cara merawat tanaman anggur dan juga cara membuahkannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan tetap ikuti perjumpaan dan perjalanan bersama Aswin Hendri Atmoko dalam perjalanan mengulik tanaman. Oke, semangat dan salam dari desa.